Apakah kita rela nggak uang dari masyarakat setengahnya hanya untuk membayar gaji itu? Nanti anak-anak akan gratis, semuanya ditanggung oleh pemerintah. Ya, bagi keluarga yang tidak mampu menyekolahkan anaknya, silakan. Dari pemerintah kita termasuk mendorong bagi anak-anak yang tahfidz itu kita berikan beasiswa. Yang keluar dari bumi Aceh Timur itu yang diproduksi oleh Metro, berapa yang kita dapatkan? Berapa yang pemerintah dapatkan? Kemudian CSR itu siapa yang mengelola sekarang? Ya, kita mengakui bahwa Aceh Timur itu kekurangan dari sisi infrastruktur soal jalan. Bukan hanya jalan lintas kecamatan, tetapi jalan-jalan menuju usaha tani juga bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Partai Aceh TV. Pada kesempatan hari ini kita telah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau pemimpin muda, kader muda Partai Aceh, pernah menjabat anggota DPRA 2 periode, background beliau aktivis, dan juga mantan jurnalis. Selamat datang Bang Iskandar Falaki. Baik, terima kasih. Sekarang Bang Iskandar menjabat sebagai Bupati Aceh Timur. Bang, Ya. background Abang 10 tahun di DPR Aceh dan sekarang menjabat sebagai Bupati. Ini kan dua institusi pemerintahan yang berbeda secara karakter, kemudian tugas dan fungsinya juga berbeda. Gitu, Bang. Tantangan apa yang Abang hadapi dari peralihan profesi ini, Bang? Ya. Di DPR itu adalah lembaga legislatif. Sementara saat ini menjadi Bupati Kabupaten Aceh Timur itu lembaganya eksekutif. Saya menemukan tantangan baru dalam memimpin daerah dengan jangkauan geografisnya termasuk luas dan jumlah penduduknya juga termasuk besar di Aceh. Untuk sisi infrastruktur juga masih bermasalah. Kemudian sisi keuangan juga demikian. Di legislatif kita tidak memiliki yang namanya wilayah. Jadi tidak memiliki wilayah, tidak memiliki daya eksekutor. Tapi di eksekutif kita memiliki wilayah. Tanggung jawab di eksekutif itu lebih besar ketimbang di legislatif. Karena legislatif sesuai dengan fungsinya itu legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Nah, sementara kita di eksekutif, semua peran itu melekat ya di tubuh kita seorang pimpinan daerah. Nah, memasuki babak baru menjadi kepala daerah, saya belum sampai 1 bulan ini, kita menemukan berbagai persoalan yang harus diselesaikan. Penyelesaiannya bukan hanya sebatas ngomong saja. Kalau di DPR mungkin kita memberi saran, memberi ngomong, tapi di eksekutif ini kita bagaimana memimpin kabinet, memimpin seluruh bawahan, ya, untuk menyelesaikan masalah, bukan dengan bicara, tapi dengan tindakan. Di birokrasi sendiri tantangan utamanya apa, Bang, ketika Abang masuk di dalam pemerintahan itu? Iya. Di Aceh Timur. Saya pertama meletakkan fondasi bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena kita menemukan ada persoalan di perjalanan pemerintahan sebelumnya yang tidak efektif. Kita memang tidak menyalahkan itu. Ya, mungkin adanya komunikasi yang tidak baik antar pimpinan dengan bawahan atau bahkan dari bawahan dengan bawahan yang bersifat subkoordinasi. Nah, ini yang coba kami perbaiki sedikit demi sedikit. Ya, di mana saat kita melakukan proses perbaikan itu, kita menemukan adanya ketidakberesan soal tata kelola pemerintahan, soal proses penganggaran, dan soal proses penataan infrastruktur yang tidak terfokus. Nah, ketika proses ini kita perbaiki dari dalam, kita berharap outputnya nanti akan keluar terhadap kebijakan-kebijakan yang bersifat pembangunan yang populis di tengah masyarakat. Itu. Ini menarik, Bang, ketika kita masuk ke isu pembangunan. Aceh Timur
potensi sumber daya alamnya begitu luas, Ya. lautnya begitu luas, Hmm. potensi pertanian, peternakan, lautan, dan sumber daya alam lainnya termasuk minyak, Ya. itu kan sangat luar biasa. Betul. Hmm. Bagaimana langkah-langkah konkret Abang ke depan untuk mengundang investor dari dalam maupun luar negeri atau investor lokal untuk mau berinvestasi di Aceh Timur? Ya. Pertama saya ingin menjelaskan soal persepsi orang-orang yang di luar Aceh Timur. Kalau bicara Aceh Timur, begitu Aceh Timur kan ada Medco, Aceh Timur kan ada ini, ada itu. Nah, sebenarnya persepsi orang-orang yang di luar Aceh Timur itu keliru, ya. Mereka tidak tahu bahwa keberadaan perusahaan sebenarnya seperti Medco. Itu kan ada CSR. Ya. Sekarang kita harus luruskan mengenai CSR. Tanggal 16 saya undang Medco untuk bicara itu. CSR itu berapa sebenarnya? Berapa kekuatan produksi, ya, barelnya yang keluar dari bumi Aceh Timur itu yang diproduksi oleh Medco? Berapa yang kita dapatkan? Berapa yang pemerintah dapatkan? Kemudian CSR itu siapa yang mengelola sekarang? Apakah dikelola langsung oleh perusahaan atau dia serahkan kepada pemerintah, kemudian disalurkan oleh pemerintah? Ya, dengan ring 1 di Lingkar Tambang, kemudian selanjutnya di wilayah Aceh Timur lainnya. Ya, ini yang akan kita luruskan. Begitu juga dengan yang namanya PI, participating interest, ya, keterlibatan pemerintah di dalam proses eksploitasi tambang minyak dan gas itu. Sekarang jalan nggak? Kemudian kontribusi apa yang mereka berikan kepada kita soal infrastruktur dan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ya, ini. Kalau ini tidak dilakukan, artinya pemberdayaan ekonomi stagnan, berjalan di tempat, dan kita pemerintah tidak mendapatkan sokongan infrastruktur. Nah, kita ingin diskusi, ingin tanyakan ke mereka. Maka tanggal 16 saya undang. Ya, untuk bertemu khusus, kita akan bicara itu. Termasuk nanti dengan Pertagas. Nah, Pertagas itu di Kampung Klit, Kecamatan Rantau Perla. Mereka dari situ, gasnya ditanam, itu sampai ke Luk Semawe. Pipa untuk mengaliri gas ditanam. Nah, mereka bayar pajak enggak untuk kami? Untuk Aceh Timur ini. Karena kan kita bicara soal pendapatan. Keberadaan perusahaan itu, apa yang bonafit yang didapatkan oleh daerah. Nah, pajak kan? Tapi kalau mereka tidak membayar pajak, hanya menggunakan tanah, air kita, nah kita mau sampaikan apa kepada rakyat? Nah, soal perikanan. Perikanan juga seperti itu. Soal perkebunan juga seperti itu. Perikanan kita Minapolitan. Ya, kota Minapolitan itu perikanan UPTD ID. Dengan Lampulo. Pertama Lampulo, kita kedua. Nah, ikannya sekarang apakah kita bisa packing sendiri? Apakah kita punya cold storage? Nah, sokongan infrastruktur ini yang sangat kurang. Oleh karenanya saya sampaikan, siapapun dia, investor yang akan masuk ke Aceh Timur, untuk hal-hal administrasi, itu akan saya permudah. Tidak menunggu waktu yang lama. Keamanan juga kita jamin. Kenapa? Karena dampaknya itu akan dirasakan ekonomi oleh masyarakat. Di ID misalnya, nanti akan berputar di situ. Ya, ketika ikan bagus, stoknya bisa dibawa untuk ekspor. Nah, sekarang ketika nelayan mendapatkan tangkapan ikan yang melimpah, karena tidak ada tempat penampungan cold storage, habis. Kadang-kadang ada yang dibuang lagi ke laut. Nah, harganya murah. Jadi kasihan nelayan, ya dia seminggu 2 minggu di laut, tangkapannya banyak, tapi ikan murah. Gitu. Ya, ini kan ketika kita berbicara investasi, Bang, artinya regulasi di Republik kita ketahui bersama, itu sangat ribet, Bang, rumit. Apa langkah konkret Abang di Aceh Timur untuk membereskan masalah perizinan? Ya, pertama soal komunikasi. Kita kan mendengar bagaimana pidato Presiden Prabowo kemarin. Ini tidak harus kota ini, batas itu. Ya, kita menyimak itu. Apalagi soal impor daging katanya kan. Kemudian harus Sipolan yang mengerjakan, harus Sipolin. Kita sambut baik selaku pemerintah daerah. Di kabupaten, kita menyambut baik kebijakan Presiden. Kita akan selaraskan. Membangun komunikasi dengan kementerian terkait, membangun komunikasi dengan lintas sektoral lainnya, agar
kebijakan yang disampaikan Presiden itu berdampak kepada daerah. Nah, saya dalam 2 hari ini tanggal 19 juga akan menerima tamu termasuk dari Malaysia untuk pembangunan kosret ikan dan daging. Di ini. Ya. Jadi ikan dan daging nanti kita akan tampung ikannya, kemudian dagingnya juga akan kita tampung. Dagingnya bisa masuk juga dari India, dari Australia. Gitu. Persoalan investasi tadi, Bang, ini juga berkaitan erat dengan persoalan dengan infrastruktur, Ya, terutama jalan. betul. Ini kan menjadi problem sebenarnya di Aceh Timur, karena jalan-jalan lintas kecamatan itu menjadi bermasalah ya. Langkah Abang kemudian untuk menyelesaikan itu apa, Bang? Ya, kita mengakui bahwa Aceh Timur itu kekurangan dari sisi infrastruktur soal jalan. Bukan hanya jalan lintas kecamatan, tetapi jalan-jalan menuju usaha tani juga bermasalah. Ya, betul. Nah, dengan kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas, saya mengambil langkah bersama dengan dinas terkait itu bagaimana kita menjemput kegiatan-kegiatan di APBN melalui anggota DPR RI dan melalui kementerian terkait. Nah, tadi malam juga saya bertemu langsung dengan Ibu Titik Suwarto, Ketua Komisi 4 DPR RI, yang mitra kerjanya adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan juga Balai. Saya sudah sampaikan, dan beliau juga mendukung. Kita akan siapkan proposal nantinya. Kita akan mengundang, ya, kita cari dulu momentum apa yang paling tepat, teman-teman Komisi 4 DPR RI dan juga kementerian terkait. Karena kami dari sisi pertanian, kita punya lahan yang sangat luas sekali. Di kawasan Birimbayun, di kawasan Penarun, kemudian di kawasan Indramakmu, di kawasan Pantai Bidari, kita punya lahan yang luas. Begitu juga dengan perikanan tambak. Ya, perikanan tambak yang sangat luar biasa, ada yang di Rantau Selamat, kemudian ada di Simpang Ulim, ada di Nusalam. Gitu. Jadi kepemimpinan Abang 5 tahun ke depan, itu lebih fokus kepada sumber daya alam yang digarap sendiri oleh masyarakat gitu. Seperti pertanian dan perikanan. Iya, itu salah satu untuk menekan daya inflasi. Ya, kita mendorong itu. Karena selama ini kalau ketergantungan kita dengan daerah luar, Sumatera Utara, itu nanti akan berpengaruh soal inflasi di daerah. Ini kan, Bang, kegiatan ekonomi di daerah itu kan perlu juga didukung oleh sumber daya manusia yang luar biasa sebenarnya. Ya. Kita ketahui bersama hari ini persoalan juga di Aceh Timur, banyak pemuda-pemudi kita yang setelah tamat kuliah, tamat SMA itu masih menganggur, Bang. Ya. Dan banyak juga adik-adik kita yang belum mengenyam pendidikan sampai strata 1. Ya. Apa langkah Abang ke depan? Ya, pertama, saya saat awal-awal duduk itu sudah menaikkan permohonan proposal tentang pendirian sekolah rakyat di Aceh Timur. Dan hari ini tim dari kementerian turun ke Aceh Timur untuk melakukan verifikasi terkait pembangunan sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini merupakan program yang digagas oleh Presiden Prabowo, ya, dan kita menjemput itu. Nanti anak-anak akan gratis, semuanya ditanggung oleh pemerintah. Nah, ini peluang, ya, bagi keluarga yang tidak mampu menyekolahkan anaknya, silakan. Karena dia akan bersifat boarding. Nah, jadi di kawasan lahannya nanti di kawasan Perlak Barat, di daerah Payagajah. Nah, kemudian mengenai dengan persoalan adanya anak-anak kita yang lulusan perguruan tinggi misalnya tidak mendapatkan peluang kerja. Memang kalau berharap peluang kerja di pemerintah itu minim sekali. Untuk kondisi saat ini, saya ingin sampaikan juga pada kesempatan berbahagia ini, bahwa keuangan kita untuk belanja pegawai itu, proyeksi 2025 itu hampir 1 triliun. Itu tidak sehat untuk membayar belanja pegawai. Jadi PNS, P3K, kontrak di situ. Tidak sehat. Untuk seukuran pemerintah Kabupaten Aceh Timur, dengan jumlah harus digelontorkan untuk membayar belanja pegawai ini, hampir 1 triliun, sungguh tidak sehat. Itu berapa persen dari PAD-nya? Iya, kalau proyeksinya 2 triliun, berarti 50%. 50%. Apakah kita rela nggak uang dari masyarakat, setengahnya hanya untuk membayar gaji itu? Ya, coba Anda bayangkan, yang P3K kemarin aja lulus 6.000 orang. Mereka yang dimasukkan 15 tahun yang lalu menjadi kontrak, kemudian menjadi P3K, 6.000 orang. Ya.
bagaimana nasib kita tidak punya uang untuk bayar gaji mereka. Ah. Nah, kalau berharap pemerintah menambah lagi, tidak mungkin, akan kolab pemerintah ini. Jadi, apa solusinya? Solusinya investasi. Solusinya kita mendorong adanya pengusaha yang masuk Aceh Timur. Lapangan kerja akan terbuka. Ya, bagaimana nanti CPO yang ada, kita mendorong pengusaha-pengusaha bisa beli. Kemudian didirikan perusahaan minyak makan, perusahaan sabun. Jadi langsung produksi jadi, tidak perlu lagi dibawa ke Sumatera Utara. Nah, ini juga mengenai proses ini kita butuh dukungan pusat, butuh dukungan Jakarta terkait dengan proses perizinan, terkait dengan proses bagaimana pengusaha itu mau masuk ke Aceh gitu. Dan masyarakat kita minta, kita dorong agar juga mendukung semua proses-proses investasi yang akan berjalan di Aceh gitu. Ini kita berbicara tentang keuangan daerah tadi, Bang. Iya. Itu kan bukan hanya seorang bupati saja yang menangani persoalan ini, tetapi juga melibatkan anggota DPRK, perwakilan rakyat Kabupaten Aceh Timur. Bagaimana hubungan itu, Abang bangun? Ya, hubungan bagus. Ya, hubungan bagus. Kita sudah komunikasikan, termasuk kita sekarang ini kena dampak efisiensi itu 101 miliar. Ya, yang besar sekali. 101 miliar. Kita harus mengurangi, menghilangkan kegiatan-kegiatan infrastruktur, terutama dari DAK, itu nolkan semua. Nah, dengan kemampuan keuangan yang ada, tentu kami harus mensiasati bagaimana ini mampu menjawab berbagai tantangan-tantangan di tengah masyarakat. Itu. Hubungan itu sekarang baik, Bang? Baik. Okay. Aceh Timur merupakan salah satu tempat masuknya Islam ke Aceh, dengan Kerajaan Perlak. Bagaimana pelaksanaan syariah Islam itu, Bang, di Aceh Timur? Tidak hanya sebatas seremonial, tetapi bisa menyerap ke dalam perjalanan atau tata kelola pemerintahan Aceh Timur. Iya. Ini memang harus pelan-pelan. Jadi tidak bisa membalik telapak tangan. Dari pemerintah kita termasuk mendorong bagi anak-anak yang tahfidz itu kita berikan beasiswa. Nah, nanti ke depan Wilayatul Hisbah ini juga kita dorong untuk aktif kembali. Nah, sekarang kan kendalanya saya cek bagaimana Wilayatul Hisbah ini bisa aktif. Ya, gaji mereka sangat minim, baju saja tidak ada. Nah, ke depan kita awali dengan kita beli baju agar mereka ini bisa seragam, bisa bekerja, kita dorong untuk melakukan kegiatan di lapangan, sosialisasi dan penindakan. Nah, kemudian untuk pengajian-pengajian juga seperti itu. Dan bagi anak-anak yang di desa Aceh Timur itu ingin ke daerah yang muadalah, itu melalui dana desa, kita teken perbubnya, itu mendapat bantuan beasiswa per orang 500.000, 2 orang per desa. Per desa 2 orang? Per desa. Dari iya, melalui perbub. Dari dana Gampung. Daripada selama ini perbubnya juga nggak jelas, ya, terbuang BIMTEK ini, BIMTEK itu, lain sebagainya. Ya, kita arahkan untuk ke yang bermanfaat bagi generasi Islami, generasi muda Aceh Timur di masa yang akan datang. Gitu. Bagaimana kemudian niat baik Abang terkait dengan banyak situs-situs cagar budaya sejarah Islam di Aceh Timur? Komitmen Abang untuk menjaga situs cagar budaya itu? Iya, yang pertama kami akan terus berupaya melakukan perlindungan terhadap situs-situs cagar budaya Islam. Nah, dalam waktu dekat ini kita juga akan ke kementerian terkait, ya, Kementerian Pariwisata, kemudian Menpengkraf, ya, untuk meminta bantuan dari pusat guna pemugaran situs-situs sejarah dan pembangunan infrastruktur pendukung, ya, lainnya. Nah, termasuk di pusat-pusat yang selama ini menjadi kunjungan wisatawan dari luar negeri, termasuk dari Malaysia, dari Thailand, dari Brunei, ya, itu yang akan kami lakukan. Ini kita beralih, Bang, ke isu soal lingkungan, Bang. Aceh Timur kan berbatasan langsung dengan kawasan ekosistem Loser. Ya. Dan hari ini
banyak kemudian kawasan-kawasan hutan itu beralih fungsi menjadi kawasan kebun sawit katakanlah dan sebagainya. Isu deforestasi ini bagaimana Abang menghadapinya, Bang? Ya, pertama saya memang belum mendapatkan soal data yang real terkait dengan alih fungsi yang dilakukan oleh masyarakat misalnya. Namun di sisi lain, saya juga mendapatkan informasi bahwa persoalan terkait dengan APH misalnya, kemudian areal-areal hutan lainnya, itu sejatinya kondisinya harus direvisi, ya. Karena yang pertama sudah ada penduduk, sudah ada masyarakat. Nah, kalau penduduk dan masyarakat di sana tidak bisa bercocok tanam, dilarang, bagaimana dengan kehidupan mereka? Nah, jadi pelepasan status hutan ini kemudian diberikan areal hutan lain yang untuk kawasan ini. Itu saya kira solusi yang akan lebih bagus ke depan. Nah, ada juga terkait dengan pemberdayaan ekosistem yang di Aceh Timur, saya akan duduk kembali untuk melanjutkan terkait dengan program ekosistem badak. Jadi, ya santuari badak di Penarun. Ya, kita kan ada sekitar 4 atau 5 ekor badak Sumatera yang ada di daerah kita. Apabila ini jadi dengan bantuan teman-teman peduli lingkungan dari luar negeri dan kementerian terkait, ini akan menjadi spot wisata baru nantinya, ya, di Aceh Timur. Ya, orang akan datang untuk melihat badak Sumatera yang kita miliki. Itu. Terkait dengan persoalan minyak yang ada di Kecamatan Rantau Perlak, Ya. Ini kan menjadi problem juga tersendiri bagi kita, tetapi juga memberi manfaat yang luar biasa untuk masyarakat itu Perlak. Problem yang ditimbulkannya sering kali memunculkan kebakaran dan mengemakan korban, Bang. Bagaimana komitmen Abang untuk soal tambang rakyat itu, Bang? Ya. Khususnya minyak di Aceh Timur. Ya. Sejak saya DPR soal tambang rakyat ini saya sudah berjuang. Ya, saya sudah pertahankan agar ini tetap bisa berlanjut. Kenapa? Banyak masyarakat yang menggantungkan harapan nafkah untuk anak dan istri mereka di sana. Ribuan orang malah. Nah, jadi dalam waktu dekat ini, itu karena masuk dalam wilayah Blok Perlak, kita akan bicarakan termasuk dengan perusahaan yang sudah berkontrak di blok itu, yang namanya Kawai Energi, yang mana sumur-sumur yang mereka gunakan. Kemudian kita mendorong agar ini tidak menjadi ilegal, tapi menjadi legal. Ya, termasuk dengan PT Atem nantinya, perusahaan daerah yang akan menampung dan bekerja sama dengan perusahaan terkait. Jadi ditampung, dibeli punya masyarakat, kemudian nanti apakah perusahaan Atem ini bekerja sama dengan Pertamina, bekerja sama dengan perusahaan yang sudah berkontrak dengan Pertamina dan lain sebagainya. Gitu. Atem itu punya pemerintah Aceh Timur? Pemerintah Aceh Timur. Sudah dibentuk? Ya, sudah. Sudah. Tinggal dalam waktu dekat ini saya gelar RUPS untuk personalisasinya kita perbarui. Gitu. Apa tidak diperlukan sejenis pergub, Bang, untuk melindungi masyarakat tadi? Nah, karena UPA kan mengatur itu. Oh ya. Ya, UPA mengatur bahwa pemerintah daerah bisa mengelola hasil alamnya melalui perusahaan, badan usaha milik daerah atau koperasi. Jadi pemerintah Aceh Timur melalui BUMD-nya membeli hasil masyarakat. Iya. Nanti kita bekerjasama dengan perusahaan yang sudah berkontrak dengan Pertamina. Karena ini kan bloknya blok Perlak. Blok Perlak ini di Pertamina sekarang. Jadi Pertamina itu berkontrak juga dengan KSU mereka. Nah, gitu. Mungkin terakhir, Bang, apa program unggulan Abang terkait dengan pertanian, peternakan, dan kelautan, Bang, untuk masyarakat Aceh Timur? Ya, mengenai dengan pertanian, ini terkait dengan benih dan irigasi. Dua yang mereka butuhkan. Ada air, nggak ada benih, sama juga. Satu lagi pupuk. Nah, penyelesaian 3 sektor di pertanian. Kemudian di perkebunan. Perkebunan, pupuk juga, dan bibit. Itu. Ya, satu lagi di
perikanan. Ya, perikanan soal perbaikan areal perikanan masyarakat, tambak, kemudian bibit bandeng, bibit paname, kemudian bibit kerapu. Nah, ini lingkaran ini. Ya, lingkaran ini yang kita coba mainkan dengan kementerian terkait, karena sebagian sudah jalan di Aceh Timur. Mengenai dengan bibit perkebunan sudah jalan, dengan pupuk sudah jalan. Makanya tadi malam juga ada yang dari Pupuk Indonesia, kita sampaikan soal keluhan-keluhan kelangkaan pupuk mahal dan sebagainya. Nah, nanti setelah pemetaan ini selesai semua, kita juga akan koordinasi dengan Gubernur Aceh, ya, Mualim, untuk meminta dukungan dari provinsi. Ya. Ini mungkin kita ke sesi penutup, Bang. Ya. Abang kan sebagai salah satu pemimpin muda saat ini di Aceh. Apa pesan Abang untuk kaum pemuda, Bang? Pemuda Aceh khususnya. Ya. Bermimpilah setinggi-tingginya, karena bermimpi itu kita nggak harus bayar, gratis. Satu lagi, Bang. Komitmen apa yang bisa dipegang oleh masyarakat Aceh Timur dalam kepemimpinan Abang 5 tahun ke depan, Bang? Ya. Pertama, kita harus saling percaya. Saling percaya. Kalau tidak ada rasa trust masyarakat ke pemimpin, pemimpin dengan masyarakat, maka semua tidak akan bisa berjalan. Jadi, trust ini harus dari lubuk hati yang paling dalam oleh masyarakat, dan kita selaku pemimpin daerah juga memberikan yang terbaik. Saya selaku pemimpin daerah menyuguhkan kewajiban saya selaku pemimpin, selaku bupati, bahwa ini yang bisa saya persembahkan dengan kemampuan dan sumber daya yang saya miliki. Terserah kepada masyarakat nanti akan menilainya seperti apa. Yang jelas, jalan terbaik, kebijakan terbaik, program terbaik, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan jaringan yang kita punyai, itu yang akan kita berikan kepada masyarakat. Mungkin ada pesan terakhir, Bang, mau Abang sampaikan kepada masyarakat Aceh Timur? Ya, pesan saya satu, saling mendukung. Kemudian dukunglah program pemerintah jika itu program baik. Ya, kemudian hindari kesalahpahaman berpikir. Ya, kesalahpahaman berpikir itu seperti ini. Ketika ada satu program yang digagas misalnya, kemudian datang yang mengomelinya di belakang, wah itu nggak bagus ini. Jadi langsung terpancing. Seharusnya dia harus melihat secara menyeluruh bahwa ini dampaknya kepada masyarakat banyak atau bukan. Nah, jangan mungkin karena tidak terdampak secara pribadi, ya sudah tidak sepakat dengan program itu. Nah, kita berikan kesempatan kepada siapapun dia, kepada presiden, kepada gubernur, kepada bupati, ya, untuk berbuat, mempersembahkan. Seperti saya sampaikan tadi, program sesuai dengan visi misi yang sudah digagas oleh masing-masing pimpinan daerah ini. Demikian wawancara kita bersama Bupati Aceh Timur pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu Bang Iskandar Usman Arfalaki. Terima kasih, Bang, atas waktu dan kesempatannya. Ya, saya sama-sama. ucapkan semoga sukses. Amin. Aceh Timur. Amin, amin, amin. Mohon dukungannya.